Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Aziza dengan NIM 222325005. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penulisan skripsi dan publikasi ilmiah, Bunda Dita Lestari, MPSI Psikolog. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Kesalahan Persepsi Orang Tua dalam Menentukan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di TK Negeri. Studi kasus di TK Negeri Pembina 1 Kota Bengkulu. Alasan saya mengambil judul ini karena masih banyak ditemukan orang tua yang belum memahami secara tepat apa itu pendidikan inklusif, khususnya bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau ABK. Sebagian orang tua masih beranggapan bahwa anak dengan kebutuhan khusus hanya pantas bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB, padahal tidak semua ABK memerlukan pendidikan di SLB. Bahkan, banyak anak berkebutuhan khusus yang bisa berkembang di sekolah reguler asalkan mendapatkan dukungan yang sesuai. Kesalahan persepsi ini menyebabkan banyak orang tua mengambil keputusan pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anaknya. Ada yang terlalu memaksakan anak masuk ke sekolah reguler tanpa pendampingan yang tepat, tapi ada juga yang langsung memasukkan anak ke SLB tanpa mempertimbangkan potensi anak untuk belajar bersama anak-anak lain di kelas reguler. Fenomena ini seperti saya temui secara langsung saat menjalani kegiatan magang di TK Negeri Pembina 1 Kota Bengkulu. Di sekolah tersebut ada guru pembimbing khusus, namun sebagian besar orang tua masih belum memahami konsep pendidikan inklusif. Karena itulah saya tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kesalahan persepsi orang tua dan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Teori yang diambil dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori yang mendukung pembahasan. Pertama adalah teori tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang berusaha mengakomodasi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu kelas. Teori ini didasarkan pada pandangan dari Bot dan Esko yang menjelaskan bahwa inklusi dalam pendidikan bukan hanya sekedar menerima ABK di sekolah reguler, tetapi juga memberikan dukungan, modifikasi, dan pelayanan yang sesuai agar mereka dapat belajar secara optimal. Yang kedua, saya menggunakan teori tentang persepsi orang tua terhadap pendidikan anak. Persepsi ini dibentuk oleh berbagai hal seperti tingkat pendidikan, pengalaman pribadi, informasi dari lingkungan sosial, serta pemahaman mereka terhadap kondisi anaknya sendiri. Persepsi yang salah bisa membuat orang tua mengambil keputusan pendidikan yang kurang tepat. Lalu yang ketiga, saya juga merujuk pada teori tentang dampak kesalahan persepsi terhadap perkembangan anak. Salah memilih pendidikan bisa mengganggu perkembangan akademik anak, menyebabkan kesulitan sosial, dan menimbulkan masalah psikologis seperti stres dan rendah diri. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Saya memilih pendekatan ini karena bisa menggali lebih dalam tentang bagaimana orang tua memahami pendidikan inklusif dan mengapa bisa terjadi kesalahan persepsi dalam menentukan pendidikan bagi anak mereka yang berkebutuhan khusus. Penelitian dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Kota Bengkulu karena di sekolah ini terdapat anak-anak berkebutuhan khusus yang ikut belajar di kelas reguler. Subjek penelitian terdiri dari 5 orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, 1 guru kelas, 1 guru pembimbing khusus, dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti bisa mengeksplorasi jawaban dari narasumber. Observasi dilakukan selama proses belajar, mengajar, dan interaksi antara pihak sekolah dan orang tua. Dokumentasi digunakan untuk mendukung temuan seperti catatan guru dan kebijakan sekolah. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik menurut Brown dan Clarke, dan keabsahan data dijaga melalui triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar datanya valid dan terpercaya. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua masih memiliki pemahaman yang keliru tentang pendidikan inklusif. Mereka menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus lebih baik langsung dimasukkan ke SLB karena tidak akan bisa mengikuti pelajaran di sekolah reguler. Ada pula orang tua yang memasukkan anak ke sekolah reguler tetapi tanpa memahami bahwa anak perlu pendampingan khusus. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan persepsi ini antara lain adalah
minimnya informasi yang diterima orang tua, pengaruh lingkungan sekitar yang masih memandang negatif terhadap ABK, serta ketidaksiapan orang tua secara emosional dalam menerima kondisi anaknya. Bahkan ada yang mengambil keputusan berdasarkan omongan tetangga, bukan hasil konsultasi dengan ahli. Kesalahan persepsi ini berdampak langsung pada anak. Dalam aspek akademik, anak jadi kesulitan memahami pelajaran karena tidak diberi dukungan yang sesuai. Dalam aspek sosial, anak menjadi minder dan menyendiri. Bahkan secara psikologis, anak bisa mengalami stres, tidak mau bersekolah, atau sering menangis. Dari pihak sekolah, sebenarnya sudah ada upaya untuk mendampingi ABK, seperti menyediakan guru pembimbing khusus dan berusaha berkomunikasi dengan orang tua. Namun, sekolah masih memiliki keterbatasan seperti belum adanya unit layanan disabilitas, belum semua guru paham cara mengajar anak dengan kebutuhan khusus, dan belum ada program sosialisasi rutin untuk orang tua. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan persepsi orang tua dalam menentukan pendidikan anak berkebutuhan khusus masih sering terjadi, dan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman, pengaruh lingkungan sosial, dan belum adanya komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua. Kesalahan persepsi ini berdampak buruk pada perkembangan anak, baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Karena itu, sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan bersosialisasi dan edukasi kepada orang tua mengenai pendidikan inklusif. Sekolah juga perlu menjalin kerjasama dengan tenaga ahli seperti psikolog atau terapis, serta mengadakan pelatihan bagi guru reguler agar bisa memahami dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya pemahaman yang benar, orang tua akan mampu mengambil keputusan yang tepat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan lingkungan yang ramah dan inklusif. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.